Cerita berpusat pada seorang warga negara asing asal Kanada yang bernama Alan Lemers. Alan Lemers ini sejatinya sudah lama menetap di Amerika, dan dirinya bekerja sebagai seorang spesialis di bidang stasiun jaringan radio. Beberapa tahun yang lalu, tepatnya di tahun 2010, Alan Lemers ini mendapatkan sebuah proyek pembangunan pemancar jaringan radio di salah satu daerah di Sulawesi Selatan. Alhasil, Alan Lemers ini pun dengan antusias berangkat menuju ke Indonesia, tepatnya di Sulawesi Selatan. Awalnya, Alan ini tiba di kota Makassar, dan di Makassar dia menetap selama beberapa bulan. Tujuannya adalah untuk mempelajari bahasa Indonesia terlebih dahulu. Selain itu, Alan ini juga mempelajari bahasa daerah di sana. Alan ini tidak sendirian, dia mendapatkan 8 orang sebagai anggotanya. Dan semua anggotanya ini adalah orang Makassar. Akhirnya, tibalah waktu yang ditentukan. Alan Lemers bersama dengan timnya ini berangkat menuju ke pedalaman Bulukumba. Sayangnya ketika hendak memasuki desa tersebut, mereka harus berjalan kaki, karena mobil belum bisa masuk ke sana. Sesampainya di sana, Alan Lemers dikejutkan dengan pakaian warga yang semuanya serba hitam. Well, saya rasa tidak usah dijelaskan lagi ya teman-teman. Jelas Alan Lemers ini berada di daerah yang dihuni oleh suku Kajang. Alan Lemers sendiri menganggap hal tersebut sebagai sebuah keunikan. Dan dia baru pertama kali melihat ada satu desa yang kompak berpakaian serba hitam. Alan Lemers beserta timnya juga mendapat sebuah rumah untuk mereka tinggali selama proyek pembangunan radio itu. Curah hujan yang tinggi membuat Alan dan kawan-kawan ini harus menggunakan jas hujan untuk menuju ke area kerjanya yang ternyata ada di tengah-tengah hutan. Dan di sini tersebutlah sebuah mitos bahwa dilarang menggunakan jas hujan atau apapun itu yang berwarna kuning. Kebetulan jas hujannya si Alan ini kan warnanya kuning waktu itu. Meskipun Alan menganggap mitos itu tidak masuk akal, namun Alan tetap menghormati kepercayaan masyarakat setempat. Akhirnya keesokan harinya, Alan dan kawan-kawan pun berangkat menuju ke pedalaman hutan. Di tengah perjalanan, salah seorang anggota timnya Alan ini merasa bahwa kakinya seperti sedang ditarik sesuatu. Namun mungkin karena terlalu sibuk, anggota lainnya pun mengabaikan hal tersebut. Di malam harinya, anggota yang mengaku kakinya ditarik ini, sebut saja namanya Resa. Nah, si Resa ini mulai mual-mual. Kondisi badannya jadi terlihat sangat lemah. Mukanya pucat begitu. Alan pun heran. Pasalnya, tadi pagi si Resa ini baik-baik saja. Dan tak lama kemudian, si Resa ini pun muntah-muntah. Dan anehnya, orang kalau muntah kan biasanya itu muntahnya ke bawah, maksudnya semburan muntahnya itu ke bawah. Nah, si Resa ini justru semburan muntahnya itu ke atas. Jadi dia selalu menyemburkan muntahannya itu ke atas. Alan pun merasa aneh dengan kejadian ini, aneh sekali. Dan mengingat kalau si Resa ini sebelumnya bilang kalau kakinya ini seperti ditarik pas di hutan tadi, maka anggota tim yang lain pun berinisiatif untuk memeriksa kalau saja ada bekas gigitan hewan di kaki si Resa ini. Dan anehnya, memang tidak ada sama sekali tanda-tanda bekas gigitan. Namun, satu hal yang ditemukan bahwa ternyata Resa ini memakai kaos kaki yang berwarna kuning. Dan ketika kaos kakinya dibuka, nampaklah sebuah luka bekas cekaran di kakinya. Dari situlah kemudian Alan dan timnya beranggapan bahwa mungkin cakaran inilah penyebab sakit yang dialami oleh Resa. Resa sendiri mengaku bahwa kakinya serasa seperti ditarik atau dipeluk oleh sesuatu. Cuman dia tidak tahu makhluk apa yang menarik kakinya. Keesokan harinya, hal aneh kembali terjadi. Resa yang semalam kesakitan, mual-mual, justru sekarang terlihat sehat walafiat. Dia terlihat seperti orang yang baik-baik saja, seperti tadi malam dia tidak sakit sama sekali. Ketika dicek pun juga ternyata bekas lukanya sudah menghilang. Ada apa gerangan? Bingung dengan kejadian ini, Alan beserta timnya pun menceritakan hal tersebut kepada warga desa setempat.
Warga setempat pun mengatakan bahwa justru Reza itu amat beruntung karena bisa lolos dan keluar dari hutan. Karena biasanya orang yang mengenakan sesuatu yang berwarna kuning dan masuk ke hutan akan hilang tanpa jejak. Olehnya itu, warga desa pun menyarankan bahwa mereka sebaiknya memakai pakaian yang serba hitam saja. Jangan sekali-kali mengenakan apapun itu yang berwarna kuning, entah itu baju, celana, tas, atau sebagainya. Pokoknya warna hitam saja. Dan selain itu, menurut kepercayaan warga desa di sana, kabarnya memang ada sosok jin yang menghuni hutan tersebut. Beberapa warganya mengaku pernah bertemu dengan sosok jin tersebut. Dan tak sedikit yang dibuat sakit dan terlihat seperti orang yang setengah sadar selama berbulan-bulan. Sosok jin tersebut kabarnya berbadan kecil dengan hidung yang nyaris tidak terlihat, tapi mempunyai mulut yang besar. Dan kalau menganga, mulutnya bisa selebar kepalanya. Selain itu, rupanya kasus aneh seperti yang dialami Alan dan kawan-kawannya ini bukan pertama kali terjadi di desa tersebut. Dulunya juga ada sekelompok pendaki yang dikabarkan menghilang. Butuh waktu beberapa hari bagi tim SAR dan warga setempat sebelum akhirnya mereka menemukan pendaki tersebut. Semua pendaki tersebut ditemukan kecuali satu orang yang menghilang entah kemana. Beberapa hari berikutnya barulah orang tersebut ditemukan. Dan anehnya pendaki tersebut terlihat sehat-sehat saja. Fisiknya terlihat masih sehat. Hanya saja mentalnya yang sepertinya terganggu. Dia terlihat seperti orang linglung begitu. Dan keadaan linglungnya itu berlangsung selama beberapa bulan. Beberapa bulan berikutnya, barulah si pendaki itu pulih dari linglungnya. Dia pun kemudian menceritakan apa yang dialaminya ketika dirinya hilang. Dan tersebutlah sosok makhluk kerdil berwarna hitam yang menurutnya adalah sosok yang baik. Makhluk tersebut katanya selalu memberinya makan dan minum sebelum akhirnya tim SAR berhasil menemukannya. Selain itu, ada pula seorang nelayan yang mengaku diserang oleh buaya di tengah laut. Dan nelayan tersebut secara misterius juga ikut menghilang. Ketika ditemukan, dia juga dalam keadaan yang linglung. Beberapa bulan berikutnya, dia pun menceritakan hal yang sama, yakni sosok makhluk hitam misterius yang menolongnya dari serangan buaya kala itu. Lantas timbul pertanyaan, apakah sosok makhluk hitam ini baik atau jahat? Pasalnya tidak sedikit pula orang yang hilang di hutan tersebut dan tidak pernah kembali lagi. Sosok makhluk tersebut seolah-olah menjadi sosok penyelamat sekaligus penculik. Dia seperti tahu siapa yang bisa diselamatkan dan siapa yang harus dihilangkan. Dan memang semua warga yang hilang itu selalu mengenakan sesuatu yang berwarna kuning ketika memasuki hutan. Cerita-cerita ini pun lambat laun sampai ke telinga Alan dan timnya. Meski begitu, Alan sendiri masih bingung akan sosok makhluk tersebut. Alan beranggapan bahwa ada dua kemungkinan. Pertama, itu bukanlah sesosok makhluk melainkan manusia kerdil, yang dasarnya lumayan banyak juga cerita dan mitosnya tentang suku berbadan kerdil ini, tentang makhluk berbadan kerdil. Dan kemungkinan keduanya adalah bisa saja itu adalah hewan dari spesies yang belum diketahui. Dan Alan juga sempat beranggapan bahwa bisa jadi itu adalah alien. Memang kebanyakan orang di luar negeri percaya bahwa apabila ada kejadian mistis seperti ini, maka itu disebabkan oleh ulah makhluk luar angkasa alias alien. Sedangkan kita sendiri di Indonesia sering beranggapan bahwa itu adalah ulah jin. Well, cerita ini memang sulit dibuktikan kebenarannya, namun juga sulit untuk diabaikan. Karena memang masih banyak sekali hal di dunia ini yang belum kita ketahui keberadaannya, yang masih berstatus sebagai sebuah misteri. Pada zaman dahulu kala, ada sebuah kerajaan kera yang berada di Kampung Abbo, Kelurahan Leang-Leang, Kecamatan Bantimurung. Kerajaan itu dipimpin oleh seorang raja yang bernama Toakala atau I Marokondang. Sosok raja ini digambarkan sebagai kera bertubuh tinggi besar dengan bulu yang berwarna putih. Uniknya, kera ini bisa berbicara layaknya manusia.
Toa Kala ini sangat senang sekali berburu. Pada suatu hari, dia hendak pergi berburu ke hutan untuk mencari rusa. Namun saat di perjalanan, tepatnya di wilayah Kasikebo, yang lokasinya berada di atas air terjun Bantimurung, Toa Kala ini tak sengaja melihat seorang wanita yang sangat cantik sedang mandi di danau itu. Usut punya usut, ternyata wanita cantik itu adalah seorang putri dari kerajaan Patiro yang bernama Ibis Sudaeng. Sosok wanita cantik ini digambarkan memiliki rambut hitam yang sangat panjang dan berkulit putih. Tak ayal kalau Toa Kala pun langsung jatuh cinta kepada wanita tersebut. Setelah tiba kembali di kerajaannya, Toa Kala mengutus bawahannya untuk menyampaikan niatnya menikahi putri dari kerajaan Patiro itu. Namun sayang, niat baiknya itu disambut buruk oleh kerajaan Patiro. Mereka menolak lamaran Toa Kala dan bahkan meledek Toa Kala ini karena sejatinya dia hanyalah seekor monyet dan tidak layak untuk menikahi gadis secantik Ibis Sudaeng ini. Awalnya Toa Kala ini merasa sedih dengan jawaban tersebut. Mau bagaimana lagi? Memang fakta bahwa dirinya hanyalah seekor kera yang berusaha menikahi gadis cantik yang notabene adalah manusia. Namun lama-kelamaan rasa sedih Toa Kala ini berubah menjadi rasa marah. Dia pun akhirnya nekat menculik Ibis Sudaeng ini dan membawanya ke kerajaannya. Namun tak butuh waktu lama, seekor ular sanca berhasil menculik kembali Ibis Sudaeng ini dan membawanya kembali ke kerajaan Patiro. Alhasil, Toa Kala pun murka dan memerintahkan para bawahannya untuk menyerang kerajaan Patiro. Mendengar hal itu, Raja Patiro pun menjadi takut. Namun, dia tidak kehabisan akal. Dia pun mengutus salah seorang panglimanya untuk menemui Toa Kala dan menyuruhnya untuk datang melamar Ibis Sudaeng secara baik-baik. Dengan catatan, semua bawahannya haruslah ikut bersamanya tanpa terkecuali. Karena memang sudah cinta mati, akhirnya Toa Kala pun menyetujui hal itu. Dia mengajak semua bawahannya tanpa terkecuali untuk ikut bersamanya ke kerajaan Patiro. Raja Patiro kemudian menyiapkan sebuah ruangan besar yang terbuat dari jerami yang direkatkan dengan getah pinus. Kala Toa Kala beserta rombongannya datang, dia pun diantar masuk ke dalam ruangan jerami itu. Tak ada sedikit pun rasa curiga dalam benak Toa Kala kala itu. Toa Kala pun diberikan makanan untuk dia nikmati bersama dengan para bawahannya. Saat dirinya beserta bawahannya sedang asik menyantap makanan tersebut, Raja Patiro kemudian membakar ruangan jerami tersebut. Hal ini sukses membuat Toa Kala dan seluruh bawahannya jadi terpanggang. Namun beruntung, karena Toa Kala punya kesaktian, Toa Kala berhasil menyelamatkan dirinya beserta satu ekor monyet betina hitam yang sedang hamil. Toa Kala dan monyet betina itu langsung lari masuk ke hutan. Kera hitam itu kemudian melahirkan dan beranak pinak yang kemudian menjadi spesies kera Macaca maura. Hingga saat ini, jika kita melintas di jalan poros Cambabone, maka kita bisa dengan mudah menjumpai kera Macaca maura ini. Macaca maura merupakan salah satu satwa endemik yang mulai terancam punah, tepatnya di desa Labu Aja, Kecamatan Cendrana, Kabupaten Maros. Kera ini tidak memiliki ekor karena legendanya ekor kera ini telah habis terbakar pada saat melarikan diri ke hutan. Selain itu, kera Macaca maura ini disinyalir memiliki kecerdasan di atas monyet rata-rata, dikarenakan bentuk otaknya yang jauh lebih kompleks dari otak monyet kebanyakan. Oke, mari kita kembali ke cerita. Si Toa Kala ini merasa marah, namun dia tak berani kembali ke kerajaan Patiro. Dia pun memutuskan untuk mengasingkan dirinya ke dalam sebuah gua di wilayah Bantimurung. Itulah mengapa di Bantimurung terdapat satu buah gua yang diberi nama Goa Toa-Kala. Konon kabarnya di gua itulah monyet Toa-Kala ini berdiam diri dan bersemedi sembari menyesali tindakannya. Ibis Sudaeng merasa kasihan dengan si Toa-Kala ini. Namun dia tak bisa berbuat apa-apa.
Alhasil, karena merasa ikut bersalah, maka Bisu Daeng pun mengutuk seluruh keturunannya agar tidak lagi ada yang berwajah cantik seperti dirinya. Dan hal ini pun menjelma menjadi mitos di dusun Patiro sampai saat ini, bahwa siapa saja wanita cantik yang lahir di dusun itu tidak akan berusia panjang. Di balik benar tidaknya kisah ini, nyatanya legenda tua kala ini telah diabadikan menjadi sebuah patung kera raksasa yang bisa kita jumpai apabila kita hendak masuk ke permandian alam air terjun Bantimurung. Tak ayal, patung monyet itu pun menjadi ikonik sehingga banyak orang yang suka berfoto dengan monyet tersebut. Dari kisah ini kita bisa belajar bahwa di dunia ini terdapat yang namanya kasta. Walaupun kita berkali-kali mengutarakan kesetaraan, namun nyatanya manusia banyak yang memandang dirinya lebih tinggi dari orang lain. Kita juga bisa belajar bahwa kecantikan tidak selamanya membawa anugerah. Kecantikan bisa juga membawa kesialan, entah bagi yang punya maupun bagi orang lain. Kisah Lobo dan Anduy ini terjadi sekitar puluhan tahun silam. Lobo dan Anduy adalah dua orang anak yang berasal dari satu keluarga yang sama. Mereka adalah sepupu satu kali. Ditambah lagi, Lobo dan Anduy ini rupanya berasal dari keluarga bangsawan, yang mana tentu saja sangat mengedepankan tradisi dan adat istiadatnya. Dan salah satunya adalah mereka tidak memperbolehkan anak-anak mereka menikah dengan sepupu satu kali mereka. Apabila mereka betul melakukannya, maka tentu mereka akan membuat malu keluarga mereka. Namun, hubungan keluarga yang dekat tidaklah menjadi penghalang bagi keduanya. Lobo dan Anduy rupanya saling jatuh cinta satu sama lain. Memang benar apa yang orang bijak pernah bilang, kalau cinta itu buta. Dia tidak membedakan mana yang keluarga dan mana yang bukan. Dia tidak memandang usia, tua dan muda. Rupanya bagaimana, sukunya dari suku apa, agamanya agama apa, atau negaranya. Jatuh cinta ibarat dua buah mata pedang. Di satu sisi, jatuh cinta merupakan salah satu rasa yang paling indah. Orang yang jatuh cinta menganggap segalanya menjadi indah. Namun di sisi lain, jatuh cinta dengan orang yang salah dapat mengakibatkan seseorang jadi menderita dan kehilangan semangat hidupnya. Hal yang sama juga menimpa Lobo dan Anduy. Keduanya saling mencintai dan ingin menikah. Namun tentu saja keluarga mereka melarang keduanya untuk melakukan hal itu. Peristiwa ini sendiri terjadi di tahun 1972. Kala itu, kendaraan masihlah sangat sulit ditemukan di Toraja. Pasalnya, Toraja memang letaknya di pegunungan, sehingga Lobo dan Anduy yang berniat untuk meninggalkan Toraja dan kawin lari jadi mengurungkan niatnya. Tentu saja, mendapati hal ini, Lobo dan Anduy jadi sangat frustasi. Keduanya sangat tersiksa dengan keadaan ini. Keduanya saling mencintai, namun terhalang tradisi keluarga. Keduanya ingin kabur dan kawin lari, namun tidak bisa dikarenakan sulit untuk keluar dari tanah Toraja pada waktu itu. Setelah melalui rentetan penderitaan batin yang tidak berujung, akhirnya mereka berdua mengambil sebuah keputusan, sebuah jalan pintas yang akan menjadikan mereka bisa bersama selamanya tanpa ada yang mengganggu. Sebuah jalan di mana hubungan darah dan tradisi tidak akan menghalangi mereka lagi untuk saling memadu kasih satu sama lain. Masih di tahun yang sama, 1972, Lobo dan Anduy ditemukan tak bernyawa. Keduanya memutuskan untuk mengakhiri hidupnya dengan cara sendiri. Tentu, kejadian ini sangat menggemparkan masyarakat di Tanah Toraja kala itu. Lobo dan Anduy, pasangan yang saling mencintai namun terhalang dengan restu orang tua serta tradisi, rela mengakhiri hidupnya demi alasan cinta. Akhirnya, Lobo dan Anduy dimakamkan di pemakaman Londa, yang sekarang juga sudah menjadi objek wisata. Apabila kita berkunjung ke sana, maka kita masih akan mendapati tengkorak keduanya yang diletakkan di dalam goa.
Tak jarang apabila kisah Lobo dan Andui ini menjadi daya tarik tersendiri bagi para wisatawan yang berkunjung ke tempat tersebut. Kisah Lobo dan Andui ini mengingatkan kita dengan kisah Romeo dan Juliet. Cuma perbedaannya adalah Romeo dan Juliet terhalang karena perbedaan kasta sosial, sedangkan Lobo dan Andui ini terhalang karena hubungan darah dan juga tradisi.